Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 27 Mei 2025. Kata-kata dan tindakan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Kita mengajarkan tentang pentingnya dan kekuatan kata-kata, tetapi tahukah engkau bahwa kata-kata dan tindakan berjalan beriringan? Misalnya, kata-kata saja tidak cukup bagi kita untuk mengungkapkan pengabdian kita sepenuhnya, terutama dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam banyak konteks dalam kitab suci, kita melihat bagaimana Tuhan memberi kita prioritas kata-kata dan tindakan yang berjalan beriringan. Misalnya, Kejadian 2 ayat 7 memberitahu kita, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia tidak hanya menggunakan kata-kata saat menciptakan manusia. Selain itu, dalam nasihatnya tentang berjalan dalam kasih, Rasul Yohanes menekankan pentingnya menunjukkan kasih melalui tindakan dan bukan hanya melalui kata-kata. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Alkitab menggarisbawahi perlunya tindakan untuk melengkapi kata-kata. Bahkan dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita menyuarakan penghargaan dan penyembahan kita kepadanya, tetapi kita juga dituntut untuk membawa persembahan kepadanya sebagai bentuk penyembahan dan rasa syukur kita. Jadi, ini adalah benang merah di seluruh kitab suci. Perbuatan kita harus menyertai perkataan kita agar penyembahan dan iman kita menjadi sempurna. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, seperti yang dibaca dalam ayat tema, kita melihat bahwa Injil tidak datang kepada orang-orang Kristen di Tesalonika hanya dalam perkataan, tetapi dalam kuasa dan dalam Roh Kudus. Perkataan kita harus disertai dengan kuasa Roh Kudus. Demikian pula, dalam Yakobus 1 ayat 21-25, kita dicerahkan bahwa yang diberkati adalah pelaku firman, bukan hanya pendengarnya. Dalam Matius 15 ayat 8-9, Tuhan berbicara menentang mereka yang penyembahannya hanya terdiri dari kata-kata belaka, menunjukkan bahwa penyembahan seperti itu tidak memiliki ketulusan yang seharusnya menyertai pujian sejati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kata-kata saja, tanpa tindakan yang sesuai, tidaklah cukup untuk mengungkapkan pengabdian kita kepada Tuhan. Hal itu juga mengingatkan kita pada apa yang Alkitab katakan tentang iman tanpa perbuatan atau tindakan yang sesuai. Iman itu mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku hidup selaras dengan firman-Mu saat aku mengungkapkan cinta, rasa syukur, dan penyembahanku melalui kata-kata dan tindakanku, melalui persembahan dan berbagai persembahan lainnya. Aku menghormati-Mu sepenuhnya, diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 NIV, Yakobus 1 ayat 21-25, 1 Yohanes 3 ayat 18 AMPC.